Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri yang terdiri dari pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia dan perwakilan Stabilo. Saya akan memaparkan apa yang bisa saya latihkan jika saya terpilih mengikuti Master Coach Camp Non-IT bagi guru SD. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sesep Ferdiansyah Syaiful Hijrah, biasa dipanggil Kang Ferdi atau Pak Ferdi. Saya mengajar di SDN Gunung Sari 2, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu. Pada tahun 2011, ketika saya mengikuti prajabatan sebagai persyaratan untuk menjadi PNS, alhamdulillah saya terpilih menjadi peserta terbaik. Dan saya juga adalah seorang trainer public speaking yang mendapat sertifikat dari Kubik Training. Kubik Training adalah sebuah lembaga pelatihan papan atas di Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Jamil Azaini, seorang trainer kenamaan di Indonesia. Merupakan sebuah kebanggaan bagi saya bisa belajar dari beliau. Beliau juga dikenal sebagai inspirator sukses mulia. Kemudian, alhamdulillah saya mendapat nilai UKG 90 sehingga terpilih menjadi instruktur nasional atau mentor guru pembelajar SD kelas atas. Dan tulisan saya dimuat di beberapa media, di antaranya yang terbaru adalah di majalah Bhinneka Karya Winaya. Majalah ini diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kemudian tulisan saya juga pernah dimuat di Surat Kabar Pikiran Rakyat atau biasa disebut Koran PR. Koran PR ini sama levelnya Provinsi Jawa Barat juga. Dan sebagai perkenalan terakhir, saya juga adalah seorang fasilitator daerah praktik pembelajaran yang baik, di mana praktik pembelajaran yang baik ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dengan USAID Prioritas. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, itulah perkenalan saya yang singkat. Mari kita langsung saja ke apa yang bisa saya latihkan jika saya terpilih mengikuti Master Coach Camp Non-IT bagi guru SD. Ada 3 materi pelatihan yang bisa saya latihkan. Ketiga-tiganya ini bisa dilatihkan dalam satu waktu atau bisa juga terpisah karena memang 3 materi ini berdiri sendiri. Yang pertama adalah public speaking, yang kedua adalah active and joyful learning, dan yang ketiga adalah mendidik siswa menjadi sukses mulia. Untuk materi yang pertama, kenapa saya memilih melatihkan public speaking kepada para guru SD? Beberapa alasan yang bisa saya paparkan adalah: yang pertama, guru SD pada umumnya belum menguasai public speaking. Public speaking ini diartikan sebagai seni berbicara kepada orang dewasa. Karena para guru SD ini lebih ahli berbicara kepada anak-anak dibanding kepada orang dewasa. Sebab setiap hari yang dihadapi adalah anak-anak usia 7-12 tahun. Nah, maka agar guru SD bisa sejajar dengan dosen dan guru sekolah lanjutan dalam hal berbicara di depan orang dewasa, maka perlu sekali guru SD ini mendapat pelatihan public speaking. Dan pada gilirannya, kemampuan public speaking yang dimiliki oleh para guru SD ini akan berdampak positif juga pada pembelajaran di kelas. Ada 3 materi secara garis besar
yang nantinya akan saya latihkan mengenai public speaking. Yang pertama adalah 5 prinsip public speaking. Yang kedua, opening and closing yang memukau. Yang ketiga, teknik delivery yang sistematis dan berpengaruh. Mari kita kupas satu persatu secara singkat. Yang pertama mengenai 5 prinsip trainer atau public speaker. Prinsip ini harus dipegang teguh oleh para public speaker maupun trainer sehingga bisa menjadi trainer dan public speaker yang baik. Kemudian yang kedua adalah tentang opening dan closing yang memukau. Opening yang memukau akan membuat peserta betah dan mempunyai keterikatan dengan sang trainer atau sang public speaker. Begitu pula closing yang baik akan memberi dorongan bertindak, mengimplementasikan materi pelatihan. Sehingga dua hal ini sangat penting, maka akan saya latihkan prinsip-prinsip opening dan langkah-langkahnya, kemudian prinsip-prinsip closing dan langkah-langkahnya. Dan yang terakhir dari materi public speaking ini adalah teknik delivery. Delivery adalah penyampaian materi yang sistematis dan berpengaruh. Saya singkat menjadi 3 V, yaitu visual, vocal, dan verbal. Itulah materi tentang public speaking. Selanjutnya adalah materi tentang active and joyful learning. Dalam mempelajari materi, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh siswa. Yang paling umum adalah dengan membaca. Dengan membaca ini, ternyata hanya mampu menyerap 10% dari apa yang dibaca. Kemudian mendengarkan, ternyata hanya bisa menyerap 20%. Melihat gambar atau diagram, melihat video atau film, dan melihat demonstrasi itu bisa mengingat atau menyerap 30% dari materi. Adapun terlibat dalam diskusi bisa mengingat 50% dan menyajikan atau mempresentasikan itu bisa mengingat materi sampai 70%. Kemudian bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata, ini luar biasa, bisa sampai 90% yang diingat dari materi tersebut. Tingkat keterlibatan dari membaca itu tingkat keterlibatan verbal. Kemudian tingkat keterlibatan melihat gambar, melihat video, dan melihat demonstrasi itu adalah tingkat keterlibatan visual, dan tingkat keterlibatan diskusi menyajikan presentasi itu adalah disebutnya terlibat. Adapun bermain peran, melakukan simulasi, dan mengerjakan hal yang nyata adalah disebut berbuat. Ternyata dari diagram ini yang paling besar presentasi untuk bisa mengingat materi adalah berbuat. Inilah pentingnya AJL, Active and Joyful Learning, pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, karena akan membuat siswa berbuat. Apa saja materi yang akan dilatihkan di Active and Joyful Learning? Yang pertama adalah apa dan mengapa Active and Joyful Learning. Yang kedua, cara menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Yang ketiga, membuat persiapan pembelajaran. Dan yang keempat, simulasi pembelajaran atau peer teaching. Pelatihan yang kami lakukan nanti memang dirancang menyenangkan. Pesertanya adalah para guru, tetapi kami rancang menyenangkan supaya bisa menularkan rasa senang itu ketika mengajar di kelas.
ataupun ketika mengajar guru-guru lain di KKG. Banyak metode yang kami lakukan dalam pelatihan, diantaranya karya kunjung, mengomentari memakai kertas post-it, kemudian melakukan simulasi, dan lain sebagainya, yang itu membuat para peserta yang terdiri dari para guru hampir semuanya menyatakan senang mengikuti pelatihan Active and Joyful Learning. Para peserta terlibat aktif dalam pelatihan Active and Joyful Learning dan diharapkan mereka, para guru ini, bisa menularkan kepada para siswa. Para siswa bisa dengan aktif mengikuti pembelajaran dan merasa senang. Apa saja peralatan yang dibutuhkan dalam pelatihan Active and Joyful Learning ini? Yang pertama adalah produk stabilo. Produk stabilo yang dibutuhkan dalam pelatihan Active and Joyful Learning ini terdiri dari beberapa produk, diantaranya adalah pulpennya, highlighternya, spidolnya, dan pensilnya. Karena memang peserta akan dibuat terlibat aktif, terus berkarya, dan akan terus merasa senang. Kemudian yang kedua adalah ATK, misalnya saja gunting, lakban, double tip, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kertas plano, biasanya untuk memuat karya atau memuat hasil diskusi. Dan yang keempat adalah kertas post-it, di mana biasanya untuk menulis komentar dari sesama teman sekelompok ataupun dari kelompok yang lain. Materi yang kami latihkan dalam pelatihan Active and Joyful Learning itu adalah pertama, apa dan mengapa Active and Joyful Learning. Pertama, mengenali karakteristik Active and Joyful Learning, seperti yang diagram tadi, yaitu membuat siswa melakukan hal nyata, berbuat. Yang kedua adalah memberi contoh pembelajaran Active and Joyful Learning. Peserta diajak untuk mengamati video, kemudian mengomentarinya dalam kertas post-it dan dituangkan di kertas plano, dan dilakukanlah karya kunjung antar kelompok, pengomentaran, dan sebagainya yang membuat peserta aktif dan senang. Yang ketiga adalah memahami pentingnya Active and Joyful Learning. Kemudian materi selanjutnya adalah menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Yang pertama adalah keragaman sumber belajar dan pembuatan sudut baca. Yang kedua adalah pengaturan tempat duduk. Bagaimana teknik-teknik mengatur tempat duduk sesuai dengan kebutuhan yang tidak membuat siswa bosan dan membuat siswa selalu aktif dan merasa senang belajar. Yang ketiga, pengelolaan siswa. Bagaimana agar siswa dikelola dengan baik, tidak berkumpul misalnya yang pintar dengan yang pintar, tapi dikelola sedemikian rupa. Yang keempat, pajangan karya siswa. Bagaimana cara memajang karya siswa secara menarik. Selanjutnya adalah persiapan pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disingkat RPP. Yang pertama adalah mengenali komponen RPP. Yang kedua dilanjutkan dengan membuat RPP menggunakan model Active and Joyful Learning. Dan yang selanjutnya yang paling penting dalam pelatihan Active and Joyful Learning ini adalah simulasi atau peer teaching. Inilah yang biasanya paling heboh. Para guru yang menjadi siswa ini bertingkah seperti layaknya siswa, dan terjadilah di sini joyful yang sebenarnya. Suasana aktif dan joyful di simulasi ini betul-betul terasa.